informasi-informasi yang bohong. Berita bohong atau hoax dan menyesatkan tidak pernah berhenti bertebaran di media salah seorang warganet yang tidak bertanggung jawab. Halo semuanya, apa kabar sobat-sobat yang sudah menonton video ini? Jangan lupa untuk selalu stay safe, stay healthy, and stay strong. Saya Arya Pangadipa, dan bersama dua rekan saya nanti, Meliana dan Hidayati. Dari Prodi Meteorologi, kami akan membawakan video edukasi berdurasi singkat ini. Berbicara soal kabar, tidak lepas dengan berita. Tidak semua berita yang kita terima dapat dipercaya begitu saja. Ada berita-berita bohong yang disebut juga dengan hoax. Sebenarnya apa sih hoax? Berita hoax adalah berita bohong yang informasi sesungguhnya tidak dapat dipercaya atau tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat sehingga berita tersebut seperti benar apa adanya. Hal ini tidak sama seperti rumor. Hoax dibuat dengan tujuan untuk menyebarkan keresahan, rasa tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat cenderung untuk membuat keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, atau bahkan salah. Terkhusus dalam hal meteorologi, cukup banyak berita-berita hoax yang menyebar di sosial media dan sering dikonsumsi oleh masyarakat awam secara mentah-mentah. Untuk itu, mari kita telah beberapa berita meteorologi yang ternyata hoax dan tidak benar secara ilmiah. Berikut ini adalah dissection dari fenomena aphelion yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langsung saja untuk berita pertama, itu adanya fenomena aphelion penyebab suhu rendah pada bulan Juli 2021 di Indonesia. Informasi ini juga sudah beredar melalui WhatsApp, dan juga ketika kita searching di Google itu juga sudah keluar mengenai informasi aphelion penyebab suhu rendah ini. Tapi apakah benar fenomena aphelion ini yang menyebabkan suhu rendah di Indonesia pada bulan Juli? Mari kita cek faktanya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu fenomena aphelion. Nah, fenomena aphelion itu sendiri adalah sebuah kejadian di mana posisi bumi itu berada di titik terjauh dari matahari dalam periode 1 tahun. Hal ini terjadi karena orbit bumi yang tidak melingkar dengan sempurna, melainkan berbentuk elips. Tetapi pada kenyataannya, jarak terjauh matahari dan bumi ini ternyata tidak mempengaruhi panas yang diterima bumi, karena panas dari matahari itu akan terdistribusi ke seluruh bumi. Sedangkan salah satu yang paling mempengaruhi panas di bumi itu adalah pola angin. Jadi kalau bukan karena fenomena aphelion, apa penyebab suhu di Indonesia menurun pada bulan Juli di Indonesia? Salah satunya peran utamanya itu ada gerak semu matahari. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya bumi itu memiliki kemiringan 23,5 derajat. Jadi mulai pada bulan Desember, Januari, Februari itu posisi matahari seolah-olah berada di selatan bumi. Karena pada bagian selatan itu lebih dekat dengan matahari. Jadi pada bulan Desember, Januari, Februari itu pada belahan bumi selatan sedang mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim dingin. Lalu bumi terus berevolusi hingga pada periode Maret, April, Mei itu seolah-olah matahari sedang berada di ekuator. Lalu terus berevolusi hingga bulan Juni, Juli, Agustus itu posisi matahari berada di belahan bumi utara. Jadi pada bagian utara sedang mengalami musim panas, sedangkan kebalikannya pada bagian selatan itu sedang mengalami musim dingin. Dan juga tetap terus berevolusi hingga bulan September, Oktober, November, di mana matahari itu seolah berada di ekuator. Nah, jadi revolusi ini terus diulang jadi selama 1 tahun. Gitu. Nah, untuk periode Juli, karena kejadian yang diinformasikan itu pada periode Juni, Juli, Agustus, maka pada periode itu di mana belahan bumi utara itu sedang mengalami musim panas, di mana berarti pada belahan bumi utara itu suhunya tinggi dan tekanannya rendah. Kebalikannya di belahan bumi selatan, di mana belahan bumi selatan itu sedang musim dingin, jadi suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Dan juga seperti yang kita tahu, angin itu adalah pergerakan massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pada periode ini itu angin sedang berjalan, pergerakannya itu dari belahan bumi selatan menuju ke belahan bumi utara. Sifat angin dari belahan bumi selatan itu adalah dingin, karena pada belahan bumi selatan itu sedang mengalami musim dingin. Dan juga ia naik ke atas. Nah, pada
pada bagian Australia ini, angin itu sedang melewati gurun, jadi sifatnya itu dingin dan kering ketika sampai di Indonesia. Itulah yang menyebabkan kenapa pada bulan Juni, Juli, Agustus itu di Indonesia terasa lebih dingin, karena sifat angin yang dibawa dari Australia itu dingin, yang disebabkan oleh musim dingin, dan kering disebabkan oleh gurun Sahara. Berkebalikan pada periode Desember, Januari, Februari, di mana pada periode tersebut matahari itu berada di belahan bumi selatan. Jadi pada belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan sedang mengalami musim panas. Jadi pergerakan udara itu dari arah utara menuju arah selatan. Nah, udara yang dari atas ini melewati samudra sehingga ia akan membawa uap air yang awalnya kering, membawa uap air hingga sampai di Indonesia itu udara yang terkandung itu bersifat basah. Makanya pada periode ini cenderung lebih mengalami musim hujan gitu di wilayah Indonesia. Nah, periode yang ini disebut juga dengan monsun Asia, dan juga periode yang sebelumnya, yang ini juga disebut juga monsun Australia. Jadi kesimpulan dari berita Avelion ini, yang menyebabkan cuaca dingin di Indonesia itu bukan fenomena Avelion. Faktanya suhu dingin yang terjadi pada bulan Juli itu merupakan hal yang biasa yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Tentunya hal ini yang sebenarnya terjadi karena tutupan awan yang sedikit dan angin pada bulan Juli itu bertiup dari arah selatan atau dari arah Australia yang mengalami musim dingin menuju ke arah utara, sehingga berdampak pada penurunan suhu khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang terletak di selatan Khatulistiwa. Sekian untuk berita yang kita bahas mengenai fenomena Avelion. Sebelumnya itu jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang beredar, kita cek dulu kebenarannya. Sekian, semoga bermanfaat untuk berita kali ini. Saya Dede Islami, pamit undur diri, terima kasih. Oke baik, selanjutnya datang dari berita yang kedua. Dewasa ini kita seringkali disuguhi dengan berbagai berita yang beredar di sosial media yang belum tentu kebenarannya secara ilmiah. Salah satunya datang dari grup sosial media yang beredar mengenai cuaca di Indonesia belakangan ini. Mau tahu apa itu beritanya? Mari langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, selanjutnya yaitu ada berita yang kedua, yaitu mengenai gelombang panas. Bisa dilihat di gambar yang di kiri bahwa itu merupakan salah satu bentuk sebaran berita yang ada di WhatsApp yang terpublish pada tanggal 22 Juli 2021 mengenai gelombang panas kini melanda negara kita. Dan di sebelah kanan bisa dilihat bahwa banyak sekali media-media yang mengklaim bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Oke, langsung saja kita cek kebenaran dari berita tersebut yang dipublish oleh Detik.net dengan judul Gelombang Panas di Indonesia Hoax, BMKG bilang jangan panik, yang ditulis oleh Rahmatunisa yang dipublish pada Senin 18 Oktober 2021 pada pukul 18.52 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara tegas menyebut bahwa kabar beredar yang menyebut Indonesia saat ini dilanda gelombang panas adalah hoax. Disebutkan bahwa cuaca yang sangat panas di sejumlah wilayah di Indonesia menyebabkan suhu di siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius. Masyarakat juga dianjurkan menghindari minum es atau air dingin. Berita yang beredar ini tentu tidak tepat dan tidak benar atau hoax, karena kondisi suhu panas dan terik saat ini tidak bisa dikatakan sebagai gelombang panas. Nah, sebenarnya apa sih itu definisi dari gelombang panas? Gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim didefinisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas ekstrim yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih, sesuai batasan Badan Meteorologi Dunia atau WMO, disertai oleh kelembaban yang tinggi. Untuk dianggap sebagai gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang batas statistik. Misalnya 5 derajat Celcius lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum, dan setidaknya telah berlangsung dalam 5 hari berturut-turut. Apabila suhu maksimum tersebut terjadi dalam rentang rata-ratanya dan tidak berlangsung lama, maka tidak dikatakan sebagai gelombang panas. Gelombang panas umumnya terjadi berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi di suatu area secara persisten dalam beberapa hari. Dalam sistem tekanan tinggi tersebut, terjadi pergerakan udara dari atmosfer bagian atas menuju permukaan atau subsidensi sehingga termampatkan dan suhunya meningkat. Faktanya, suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun, sehingga potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya, tulis BMKG.
Saat ini, berdasarkan pantauan BMKG terhadap suhu maksimum di wilayah Indonesia, memang suhu tertinggi siang hari mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Tercatat suhu lebih dari 36 derajat Celcius terjadi di Medan, Deli Serdang, Jatiwangi, dan Semarang pada catatan meteorologis pada tanggal 14 Oktober 2021. Suhu tertinggi pada hari itu tercatat di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yaitu 37 derajat Celcius. Namun, catatan suhu ini bukan merupakan penyimpangan besar dari rata-rata iklim suhu maksimum pada wilayah ini, melainkan masih berada dalam rentang variabilitasnya di bulan Oktober. Nah, apa sih penyebabnya? Setidaknya, suhu maksimum yang meningkat dalam beberapa hari ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pada bulan Oktober, kedudukan semu gerak matahari adalah tepat di atas Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam perjalanannya menuju posisi 23 lintang selatan, meninggalkan ekuator. Posisi semu matahari di atas Pulau Jawa akan terjadi 2 kali, yaitu di bulan September atau Oktober dan Februari atau Maret, sehingga puncak suhu maksimum terasa di wilayah Jawa hingga NTT terjadi di seputar bulan-bulan tersebut. Yang kedua, cuaca cerah juga menyebabkan penyinaran langsung sinar matahari ke permukaan lebih optimal, sehingga terjadi pemanasan suhu permukaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya siklon tropis Kompasu di Laut Cina Selatan bagian utara yang menarik massa udara dan pertumbuhan awan-awan hujan serta menjauhi wilayah Indonesia sehingga cuaca di wilayah Jawa cenderung menjadi lebih cerah berawan dalam beberapa hari terakhir. Nah, udah tahu kan beberapa berita hoax yang banyak beredar di sekitar kita. Jadi jangan lupa untuk peka terhadap kebenaran ilmiah ya sobat. Selalu cek resource dan sumber dari berita yang telah kita terima. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin menyebarkan rasa tidak nyaman, ketakutan, dan kebingungan. Sampai jumpa di video lainnya.